Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Setiani Mutia, NIM 72114191183 dari Akuntansi Internasional 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 3 Sistem Informasi Manajemen tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama yaitu pengertian. Apa itu e-commerce? Menurut McLeod Pearson, perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. Kemudian menurut Loudon, e-commerce adalah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Jadi kesimpulannya, e-commerce atau perdagangan elektronik adalah suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka atau interface sebuah browser. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama yaitu perbaikan layanan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua yaitu perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga yaitu peningkatan imbal hasil ekonomis atau pemegang saham dan investasi pemilik. Manfaat-manfaat tersebut akan memberikan kontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkannya bersaing dengan lebih baik di dalam dunia bisnis yang semakin luas menerapkan teknologi komputer. Keuntungan e-commerce. Yang pertama yaitu tidak ada batasan geografi. Dengan memiliki website e-commerce, kita dapat menjangkau siapapun dan dimanapun tanpa adanya batasan geografis. Selain itu, semakin maraknya perangkat mobile juga memungkinkan kita untuk menjangkau lebih banyak calon konsumen. Yang kedua yaitu mendapatkan konsumen baru via mesin pencari. Banyak orang yang melakukan riset sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Perilaku ini dilakukan karena mereka ingin memastikan bahwa produk yang akan dibelinya nanti memiliki kualitas yang baik. Sehingga tidak mengherankan jika banyak dari mereka yang menggunakan website e-commerce yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Yang ketiga yaitu mencari produk lebih cepat. Dengan adanya toko online atau e-commerce ini, pelanggan tidak perlu lagi mengelilingi toko hanya untuk mencari produk yang mereka inginkan. Hanya dengan menuliskan nama produk tersebut di kotak pencarian, mencari produk yang spesifik bukan lagi menjadi masalah. Dan yang keempat ada menghemat waktu. Dengan adanya e-commerce, konsumen dapat mengunjungi toko yang sama secara virtual hanya dengan beberapa klik saja. Yang kelima, memberikan perbandingan harga. E-commerce biasanya juga memberikan fasilitas perbandingan harga, sehingga para konsumen dapat menemukan harga terbaik untuk produk yang sama. Saat ini juga banyak tersedia situs-situs yang menampilkan harga dari berbagai marketplace. Hal ini akan memudahkan dalam menentukan strategi penetapan harga nantinya. Yang keenam, yaitu buka sepanjang waktu. E-commerce dapat berjalan sepanjang waktu, selama 7 hari 24 jam sepanjang tahun. Hal ini jelas menguntungkan karena konsumen dapat memesan barang kapan saja. Meskipun beroperasi sepanjang waktu, penjual tidak perlu memantau e-commerce seharian penuh, karena e-commerce sudah dilengkapi dengan sistem khusus yang dapat menerima pembelian secara otomatis, dan penjual pun akan menerima pemberitahuan secara real time. Kemudian memudahkan komunikasi bisnis. Dengan memanfaatkan cookies atau informasi yang diberikan konsumen di formulir berlangganan, penjual dapat mengakses banyak informasi mengenai konsumen. Hal ini akan memudahkan penjual untuk menyampaikan pesan yang relevan kepada konsumen. Kendala-kendala e-commerce meliputi biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, penanti lunak yang belum mapan.
Masing-masing kendala tersebut akan semakin tertantang seiring dengan semakin populernya teknologi dan sistem informasi. Ruang lingkup e-commerce, yaitu ada business to business, merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Kemudian, business to consumers merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu atau jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Kemudian, consumers to business merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Kemudian, consumers to consumers merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Kemudian ada business to administration, merupakan jenis e-commerce yang akan mencakup transaksi yang dilakukan secara online antar perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini meningkat dalam beberapa kurun waktu terakhir dengan investasi yang dibuat melalui pihak pemerintah atau e-government. Dan ada online to offline, merupakan jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari online untuk toko fisik. Online to offline akan mengidentifikasi konsumen di online seperti iklan internet dan email, lalu menggunakan pendekatan untuk menarik pelanggan supaya meninggalkan kebiasaan belanja secara online. Karakteristik business to business, pertukaran informasi yang dilakukan antara pebisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati dan survei sistem yang digunakan antar kedua pebisnis juga menggunakan standar yang sama. Dan salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan data. Dan sarana yang digunakan yaitu EDI atau Electronic Data Interchange. Dan model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Dengan model ini, antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimiliki. Karakteristik business to consumers, yaitu servis diberikan berdasarkan permohonan. Dalam kondisi ini, customers memberikan suatu ide atau inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Dan internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanan. Konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk, sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Berikut ini beberapa perusahaan yang menerapkan business to business, yaitu ada Alibaba, Busy, dan Ralali. Kemudian perusahaan yang menerapkan business to consumers yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, Tiket.com, dan Bhinneka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum